yang dijauhi ketika puasa atau pembatal-pembatal puasa ya. Puasa yang dijauhi dari puasa adalah ada dua hal, ada pembatal-pembatal puasa, ada pengurang atau pembatal pahala puasa yang harus dihindari. Yang harus dihindari ketika puasa. Pembatal-pembatal puasa bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yang disepakati, yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan. Yang disepakati ya, secara umum ada dua. Ada makan dan minum. Ada jima. Yang dipersisikan banyak, misalnya bekam, hijamah, ya, membatalkan puasa atau tidak. Misalnya muntah. Ini juga dipersisikan oleh para ulama membatalkan puasa atau tidak. Misalnya juga tidur seharian penuh. Dalam hal ini tidur dari sebelum azan subuh hingga terbenam matahari. Tidur, Masya Allah. Sah enggak puasanya? Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya. Taib, ini secara bisa juga di antara yang khilaf masalah onani ya. Atau mengeluarkan air mani tanpa jima ya. Apakah membatalkan puasa atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Taib. Pertama, makan dan minum secara sederhana, makan dan minum adalah memasukkan, maknanya adalah memasukkan sesuatu yang bisa diserap lambung. Diserap lambung. Ya, melalui saluran inti makanan. Itu dalam kurung mulut atau hidung ya. Ini secara sederhana itu namanya makan dan minum ya. Nanti para ulama khilaf bagaimana kalau batu dimasukkan, batal atau tidak ya. Batu bukan makanan, tidak bisa diserap oleh lambung. Ini ada khilaf ya. Jumhur ulama mengatakan seapapun yang dimasukkan pokoknya masuk lambung batal. Sebagian ulama seperti ulama Malikiyah ya, dipilih oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau tidak bisa diserap oleh lambung tidak bisa dikatakan makan dan minum ya. Ulama Hanafiyah ya, kalau dimasukkan misalnya kelereng atau kerikil, kalau bertahan dalam perut batal, tapi kalau bisa dikeluarkan lagi tidak ya. Tapi kalau sesuatu yang bisa diserap oleh lambung, maka ulama sepakat. Ada sesuatu yang bisa dari lambung, apakah itu makanan atau racun masuk dalam lambung, membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Misalnya dia masukkan minyak, masukkan apapun yang bisa diserap oleh lambung, maka membatalkan puasa. Dari sini kita tahu, bukan membatal puasa, bukan batal puasa, ada di antaranya nangis ya. Ini biasanya anak-anak, jangan nangis nanti puasamu batal. Ini anak kecil, nangis tidak batal puasa, nangis aja enggak apa, enggak batal puasa. Jadi adik-adik kalau nangis enggak batal puasa ya, enggak. Marah juga tidak batal apa? Puasa, kecuali kalau marah terus makan, nah itu baru batal. Kalau marah doang tidak batal puasa, nangis tidak batalkan puasa ya. Di antaranya mohon maaf ngupil ya. Ngupil juga tidak, karena bukan makan dan minum, kecuali upilnya dimakan ya baru. Jadi kalau ngupil aja tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Misalnya juga bersihkan telinga. Korek-korek misalnya kotor. Orang kadang iseng bersihkan apa? Bersihkan telinga, lubang telinga. Ini juga tidak membatalkan puasa ya.
Ini contoh ya. Ini semua tidak membatalkan puasa. Nanti ada yang kemudian juga tidak membatalkan puasa. Pendapat yang lebih kuat misalnya suntik untuk obat. Misalnya suntik insulin, suntik vaksin, misalnya insulin atau vaksin ya. Kenapa? Karena suntik atau insulin atau vaksin itu tidak masuk melalui saluran makan yang asli, yaitu mulut dan hidung, enggak. Tapi dia masuk lewat tangan, langsung ke darah, dan dia bukan fungsinya sebagai gizi yang membuat seorang menjadi kuat ya. Jadi suntik obat atau insulin, vaksin tidak membatalkan puasa. Ini sudah saya pernah bahas di kalangan para dokter, mudah-mudahan nanti di-upload tentang pembatal-pembatal kontemporer yang dipersing oleh para ulama seperti inhaler, Ventolin, kemudian ada obat yang oleh penderita jantung diletakkan di bawah lidah. Hal-hal seperti ini. Kemudian ada endoskopi kalau dimasukkan. Ini sudah saya bahas, mudah-mudahan nanti di-upload ya. Tapi kalau adapun infus maka membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus fungsinya seperti makan dan minum. Infus fungsinya seperti makan dan minum, memberi energi dan pengganti makan dan minum. Oleh karenanya ketika Nabi SAW melarang untuk wisal itu puasa berturut-turut tanpa berbuka. Sehari, 2 hari, ada 3 hari. Rasulullah sering begitu. Maka Rasulullah larang para sahabat, jangan melakukan wisal, jangan puasa buka, nanti besok puasa lagi. Sebagian sahabat kuat, berhari-hari enggak makan, kata Rasulullah larang. Tapi Rasulullah sendiri puasa wisal. Innaka tuwasil, kata para sahabat, Rasulullah engkau melakukan wisal, puasa lanjut. Kata Rasulullah SAW, lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Ya. Fa inni bitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sungguhnya aku tidur sementara Allah memberi aku makan dan aku minum. Jadi Allah memberikan Nabi makan dan minum, seakan-akan pengganti sebagai berbuka. Yang makan dan minum tersebut bukan dalam bentuk makanan yang dimasukkan dalam mulut, tapi Allah berikan energi. Ya, sehingga dari sini para ulama berdalil kalau ada masukan energi dalam tubuh yang fungsinya seperti makan dan minum maka membatalkan puasa. Di antaranya adalah infus. Infus itu fungsinya seperti makan dan minum. Bahkan pengganti makan dan minum. Makanya orang kalau nggak bisa makan kasih infus. Beda dengan suntik insulin, suntik vaksin itu tidak. Jadi inilah hal-hal yang membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Makan dan minum membatalkan puasa. Adapun jika lupa, catatan. Jika lupa, maka dimaafkan. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Sungguhnya itu adalah rizki dari Allah. Rizqun saqahullahu lahu, rizki yang Allah berikan kepada dia. Allah kasih makan dia minum, Allah kasih dia makan dan minum. Jadi kalau orang kebetulan misalnya lupa dari kantor, kehausan buka kulkas kemudian minum, kemudian makan kue minum lagi, makan kue lagi minum lagi. Ya Allah hari ini Ramadan puasa, lanjut aja enggak ada masalah. Itu namanya rezeki. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa ya. Kamu ngapain? Lupa lanjut. Ah, ini berarti enggak benar ya. Enggak benar. Jadi benar-benar lupa. Tapi kalau bulan Ramadan lupa itu susah. Kalau hari biasa mungkin Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, orang lupa sangat mungkin. Tapi kalau Ramadan Anda lupa, yang lain enggak lupa, baru mau minum diingatin ya. Jadi tapi seandainya kalau lupa, ini berkaitan puasa Ramadan dan puasa sunnah, puasa yang lainnya, kalau lupa lanjutkan saja, tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Ada masalah khilaf tentang masalah ini ya, seperti bagaimana jika seorang mencebok dengan memasukkan jari ke dalam dubur ya. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Kita tahu bahwasanya dubur melanjutkan ke lambung ya. Tetapi kalau sehingga mereka mengatakan barang siapa yang cebok dengan tangan yang basah bawa air dari luar, air itu akan masuk ke lambung dan itu membatalkan puasa. Karena kita sepakat namanya makan dan minum adalah sesuatu yang masuk ke lambung dan diserap oleh lambung. Makanya sebagian berpendapat kalau cebok ada jarinya ada airnya maka batal. Tapi yang benar tidak ya. Ya, tidak, bahwasanya itu sangat sedikit pun kita tidak sedang masukkan air dalam lambung. Beda dengan orang melakukan anema. Kalau orang melakukan anema kopi, sebagian pengobatan yang melakukan anema, memasukkan kopi dari duburnya sehingga masuk untuk membersihkan lambungnya, maka ini jelas membatalkan puasa. Ini jelas membatalkan puasa. Taib.
Yang berikutnya adalah jima ya. Ini ada anak gimana nih? Kita menjelaskan. Anak tutup mata ya. Ini 17 tahun ke atas. Jima adalah, saya nggak usah tulis lah, nanti anak hafal lagi. Adalah, mohon maaf, adalah masukkan kepala daripada zakar ke kemaluan wanita ya. Jadi yang dimaksud namanya jima adalah masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan wanita. Jika sudah masuk maka telah terjadi jima meskipun tidak terjadi ejakulasi. Meskipun tidak terjadi ejakulasi ya. Barang siapa yang melakukan masukkan kemaluannya ke kemaluan istrinya meskipun tidak ejakulasi maka sudah melakukan jima ya. Kemudian akibatnya puasanya batal. Kemudian bayar kafarah. Kafarah tersebut secara berurutan ya. Pertama adalah merdekakan budak. Namun ini sekarang sudah tidak ada budak zaman sekarang. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang. 60 miskin. Siapa yang bisa melakukan pertama, maka harus pilih yang pertama. Kalau tidak bisa, baru beranjak ke pilihan kedua. Kalau tidak bisa, baru beranjak ke pilihan yang ketiga. Ya. Jadi 2 bulan berturut-turut, maka harus tidak boleh ada bolongnya. Dia berpuasa 2 bulan berturut. Dia hanya boleh bolong kalau ada uzur syar'i, seperti sakit, seperti bersafar, seperti terpotong dengan Idul Fitri, Idul Adha. Maka tapi kalau tidak ada uzur, kemudian ada bolong, hitung lagi dari nol. Mulai lagi dari nol, ulang lagi. Dia sudah puasa 50 hari, hari 51, malas puasa deh. Hitung lagi dari awal. Kalau tidak mampu maka memberikan 60 fakir miskin. Jika terjadi ejakulasi tanpa jima, ini bagi bapak dan ibu, jika terjadi ejakulasi tanpa jima, maka puasanya batal. Contoh onani, onani adalah model ejakulasi tanpa jima. Pendapat yang lebih kuat, pendapat 4 mazhab bahwasanya ini membatalkan puasa. Tentu ada khilaf, tapi saya tidak ingin panjang lebar ya. Membatalkan puasa, namun tidak bayar kafarah. Tidak bayar kafarah karena dia bukan jima ya. Taib. Ada pembatal-batal puasa yang diperselisihkan seperti bekam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aftarul hajim wal mahjum, yang bekam dan dibekam batalkan puasa. Ada khilaf apakah hadisnya masih berlaku atau sudah mansukh, ada khilaf di kalangan para ulama. Ini dari sini berkaitan dengan masalah hukum donor darah. Hukum donor darah dibangun di atas masalah bekam. Bagi yang mengatakan bekam membatalkan puasa, maka donor darah karena darah yang keluar dalam jumlah yang besar, setengah liter, 1 liter, maka puasa batal. Apa hikmahnya? Karena syariat memperhatikan kesehatan seseorang. Jika orang bekam, maka dia lemas. Jadi syariat sudah buka puasa aja. Karena kalau dipaksa bisa jadi sakit. Sama orang donor darah, ambil darahnya mungkin dia puyeng, pusing, mending dia berbuka. Tapi yang berpendapat bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa karena mengatakan hadis tentang aftarul hajim wal mahjum, orang yang dibekam batal puasanya adalah hadis yang mansukh, dan ini banyak pendapat para sahabat dan diriwayatkan oleh sebagian ulama, dan saya lebih condong pada pendapat tersebut bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Maka kalau bekam tidak membatalkan puasa, berarti donor darah tidak membatalkan puasa ya. Adapun kalau cuma ngambil sampel darah untuk periksa darah tidak, karena itu jumlahnya kecil. Muntah kalau sengaja muntah, man dzara'ahul qai, barang siapa yang termuntahkan, enggak kuat muntah, tidak batalkan puasa. Tapi faman istaqa, barang siapa yang sengaja memuntahkan, falyaqdi, maka dia batal puasanya. Jadi muntah ada 2 kondisi. Kalau dia termuntahkan karena sakit, kemuntah, maka tidak batal. Tapi kalau dia sengaja ngorek-ngorek supaya muntah, maka puasanya batal dan dia wajib qadha. Tidur seharian penuhnya, ada khilaf dengan para ulama. Tidur, kalau orang tidur, misalnya sebelum subuh, ngantuk malam begadang, terus makan sebelum subuh, niat puasa tidur. Azan lewat semua. Tahu-tahu jam 1 dia bangun. Wah, bangun, lihat, tidur lagi. Bangun sudah isya. Puasanya sah, ini ijma sah puasanya. Kenapa? Karena dia sempat sadar meskipun sedetik di siang hari. Dia sempat sadar sedetik, ini ijma ulama puasanya sah. Karena dia ada niat dan dia sengaja melakukan sesuatu yang menunjukkan dia puasa. Buktinya dia sempat menahan diri dari makan dan minum meskipun hanya sedetik di siang hari.
Tetapi yang jadi khilaf di kalangan para ulama, kalau dia tidur sebelum subuh, ini tidak bangun sama sekali, bangun-bangun setelah maghrib, puasanya sah atau tidak? Ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan puasanya sah, sebagian ulama mengatakan puasanya tidak sah karena dia tidak melakukan suatu amal. Ya, dia hanya tidur dan seandainya dia terjaga sebentar, oke lah. Tapi dia dari awal sampai akhir tidur, maka dia harus puasanya tidak sah dan dia harus qadha. Ada khilaf di kalangan para ulama. Demikian juga misalnya orang yang dikasih obat bius atau orang yang pingsan. Ya. Hukumnya mereka bedakan antara tidur dengan obat bius dan pingsan. Barang siapa yang pingsan dan karena tidur dengan pilihan dia mau tidur, dia bisa juga terbangun di siang hari. Adapun pingsan dan obat bius, maka dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa sehingga kalau dia dibius sebelum subuh dan bangun setelah maghrib maka tidak sah. Sama kalau dia pingsan sebelum subuh dan bangun setelah maghrib maka tidak sah. Lainnya kalau dia bangun di tengah-tengah itu masih sah. Taib ini hal-hal yang membatalkan puasa.